Jurnal Sabda Hidup, hari Senin, 11 November tahun 2024, Kitab Titus 1 ayat 7, Renungan saya, sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang pendidik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Membaca dan merenungkan ayat kitab Titus ini, saya menemukan pentingnya karakter dan kejujuran dalam kepemimpinan gereja, mengingatkan saya akan tanggung jawab yang diemban oleh para pemimpin, menjadi teladan bagi jemaat, untuk menjaga kesucian dan mutu dalam pelayanan. Rasul Paulus memberikan kriteria yang jelas untuk pemimpin gereja. Kualitas moral dan spiritual sangat penting, karena pemimpin gereja diharapkan menjadi teladan bagi jemaat. Dalam ajaran gereja, pemimpin harus menunjukkan kemurnian dan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai Kristiani. Ini mencerminkan prinsip bahwa pemimpin gereja harus hidup sesuai dengan ajaran Kristus dan menjadi contoh bagi orang lain. Pemimpin gereja harus memiliki kemampuan membimbing dan mengarahkan umat dalam iman. Maka saya diajarkan bahwa pengawasan dan kepemimpinan dalam gereja adalah bagian dari misi Kristus. Kriteria bahwa seorang pemimpin harus tidak bercacat menunjukkan bahwa pemimpin harus memiliki rekam jejak yang baik di dalam dan di luar gereja. Karakter yang baik dan perilaku yang benar sangat penting untuk membangun kepercayaan. Dan sebagai penasehat terpercaya, integritas moral adalah dasar dari pelayanan yang efektif. Paulus menjelaskan beberapa sifat negatif yang harus dihindari oleh pemimpin gereja, seperti kesombongan, kemarahan, dan kecenderungan untuk mencari keuntungan yang tidak halal. Ini menunjukkan bahwa pemimpin harus menjaga diri dari pengaruh negatif yang dapat merusak pelayanan. Saya menemukan pengajaran untuk taat dalam menghindari dosa dan menjaga diri dari segala bentuk kejahatan. Menjadi pemimpin gereja adalah tanggung jawab yang serius. Pemimpin harus menyadari bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan. Dengan demikian saya sebagai anggota gereja dan sebagai murid serta pelayan Kristus diajarkan bahwa semua orang terutama pemimpin akan diadili berdasarkan tindakan yang dilakukan, maupun ketika tidak melakukan apa-apa. Doa saya, Allah sumber sabda hidup, Engkaulah pemilik surga dan bumi. Terima kasih untuk pengajaran melalui ayat kitab Titus ini. Ampunilah saya yang masih bercacat dalam gereja kudus-Mu. Semoga Roh Kudus membimbing saya selalu berjalan dalam pelayanan yang murni dan bertanggung jawab. Amin.